Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa billahi syahida wa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama-tama ini mungkin jadi praktikum sebelum ini ya, praktikum terakhir pada sebelum liburan Ramadan, karena kalau di jadwal ya sudah di-share sama Bu Zahra di grup STI itu awal liburnya tanggal 25, berarti berhubung hari Sabtu ini tanggal 23, berarti kuliah ini masih berlaku meskipun di hari Sabtu. Nah, pada pertemuan praktikum mata kuliah OAK ke-6 ini kita masih bergelut dengan input output pada Arduino. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar input, kalau kemarin itu kita sudah belajar menggunakan sebuah alat untuk mengatur masuknya sebuah listrik ke Arduino atau high low-nya sebuah lampu LED. Nah, kalau saat ini kita akan belajar tentang pemrograman output Arduino, yaitu menggunakan digital maupun PWM. PWM itu nantilah kita bahas apa itu PWM. Nah, yang pertama sedikit pengantar. Sinyal high dan low atau on off dapat dikirimkan pada Arduino untuk menyalakan dan mematikan sesuatu menggunakan perintah digital write. Bagaimana jika pengguna ingin mengaktifkan sesuatu dengan kekuatan tertentu dan bisa diubah-ubah sesuai keperluan, misalnya mengatur intensitas cahaya LED atau mengatur kecepatan putaran motor. Untuk melakukan hal-hal tersebut, Arduino memiliki yang namanya analog output. Nah, analog output ini pada Arduino memiliki definisi pengguna mengirimkan sinyal analog dengan intensitas yang ditentukan sesuai kebutuhan. Jadi seperti yang sudah saya katakan di awal tadi. Lanjut ke tujuan. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, mahasiswa mengenal pemrograman Arduino. Lalu yang kedua, mahasiswa mengenal output digital dan analog atau PWM Arduino. Lalu yang ketiga adalah mahasiswa mengenal, mampu membuat dan mengupload project output digital dan analog PWM Arduino menggunakan Arduino IDE. Untuk alat dan bahannya, karena masih online ya, jadi untuk alat dan bahan masih sama seperti praktikum sebelumnya, yaitu PC yang sudah terinstall Windows atau OS apapun itu, lalu terhubung dengan jaringan internet, dan yang pasti akun Tinkercad sebenarnya kurang satu itu. Nah, ini karena mungkin untuk kalau misalnya praktikumnya offline, maka menggunakan seperangkat board Arduino dan Arduino IDE. Arduino IDE itu nanti sebuah aplikasi untuk codingannya seperti itu. Nah, lanjut ke bab kedua, yaitu landasan teori. Untuk landasan teori ini saya rasa tidak perlu saya jelaskan lagi, karena kalau kalian baca lagi isi dari landasan teori analog output Arduino itu sudah sering kali saya bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang perbedaan digital dan analog output pada Arduino. Oke, langsung saja ke bab ketiga, yaitu langkah praktikum. Yang pertama, kita akan membuat rangkaian output digital Arduino. Nah, rangkaian pada praktikum ini berupa project 7 segment counter up menggunakan push button dengan Arduino Uno. Nah, project ini menggunakan pin 2-9 sebagai output dan pin 13 sebagai input pada Arduino Uno untuk menyalakan 7 segmentnya. Nah, lakukan langkah praktikum berikut. Yang pertama, kita siapkan perangkat Arduino sebagai berikut. Sebelumnya kita buka Tinkercad-nya terlebih dahulu, masuk ke dashboard, terus create new circuit. Oke, selanjutnya kita butuh satu buah board Arduino
1 buah breadboard, 1 buah 7 segment display, 2 buah resistor, 1 buah push button, dan kabel jumper secukupnya. Yang pertama kita ambil Arduino nya dulu, lalu yang kedua breadboard taruh di sampingnya, lalu yang ketiga ada resistor 2 resistor, lalu push button, dan yang terakhir itu namanya 7 segment. Nah, untuk mencari 7 segment ini di komponennya kalian klik ganti ke all, terus ketik 7 spasi. Nah, 7 spasi segmen. Nanti akan muncul ini ditarik. Oke. Selanjutnya, oke, ini sudah. Selanjutnya kita bikin rangkaian seperti pada gambar berikut. Ini mungkin agak susah rangkaiannya, jadi nanti harap sabar ya. Oke, yang pertama kita mau pasang 7 segmennya dulu aja. 7 segmennya itu di D3. Oke, ke D3. Jadi di sini. Terus resistornya ada di I5. Resistor pertama di I5 seperti ini. Dan yang satunya di 21 I. 21 I apa aja ini? Oh iya. Oke, lalu untuk push buttonnya ada di E21E. Di sini berarti ini terminal 21E. Oke, selanjutnya kita lakukan pengkabelan. Untuk yang pertama yang mau saya pasang kabel adalah di bagian ini, bagian push buttonnya. Jadi ini ke ground. Lalu ini ke di bawah kaki resistor itu, tepatnya pada 21H itu nanti nyambung ke pin 13. Ini nanti sebagai inputnya. Lalu jangan lupa ini selanjutnya di 23D itu masuk ke 5 volt. 23D ini masuk ke 5 volt. Nah, ini yang agak ribet nih. Selanjutnya untuk resistor output, nah ini saya cari yang gampang-gampang dulu aja. Ini ke sini. Oh, salah. Nah, misalnya nih, teman-teman, ini misalnya kan saya kan salah nih naruhnya, harusnya kan di sini. Nah, itu nggak usah dihapus atau di undo, tinggal ini diklik aja, terus ditarik. Nah, gitu. Oke, udah bener. Kita ganti warna dulu aja, biar nanti nggak repot-repot. Nah, ini saya mau warnanya saya sesuaikan dengan yang ada di modul. Kalau kalian maksudnya kayak ribet ganti-ganti warna ya terserah, kalau nggak mau diganti bebas. Oke, selanjutnya dari pin 2 dulu. Pin 2 itu ke H6, atau kalau di sini tuh namanya
A. Nah, A itu kopin 2. Ini ada A, terus ini B. B kopin 4. B kopin 4, lalu C-nya itu yang hijau ini C, lalu ini D. Nah, C itu ke nomor 4. Lalu yang D, nah ini kan DP dulu ya, jadi pin nomor 5 itu DP bukan D. Ini DP. Terus yang selanjutnya adalah D. D ini ke 6, pin nomor 6. Dan yang terakhir adalah E. E ini ke 7. Nah, selanjutnya kembali lagi ke bagian atas, itu ada F. F ke 8. Dan yang terakhir ada G. G itu ke 9. Oke, saya ganti warnanya dulu sesuai dengan yang ada di modul. Ini warna kuning. Oke, untuk rangkaiannya kita sudah jadi seperti ini nanti. Wah, sama kan? Nah, di modul ini ada contoh rangkaian ketika ini ya menggunakan hardware secara langsung, maksudnya bukan menggunakan simulator. Nah, bedanya kalau pakai hardware yang asli dengan simulator itu, kalau pakai yang hardware pakai alat yang asli itu menurut saya ribet banget gitu ya, kayak masangnya itu susah gitu kan, kabelnya kecil-kecil. Nah, jadi nanti seperti ini penampakannya. Jadi ya sama lah dengan yang ada di simulator lah. Nah, ini secara keseluruhannya kayak gini nanti. Oke, lanjut selanjutnya adalah ketikan kode program berikut. Ikuti urutan pengetikan berdasarkan angka di bawah source kode. Nah, ini lumayan panjang untuk kodenya, tinggal kalian copy paste saja. Maksudnya bukan copy paste sih, kalau copy paste kan bisa di blok terus copy dan paste ya. Berarti ini bisa dikatakan kalian tinggal contek saja, kalian kerpek saja. Nah, berhubung saya sudah bikin sebelumnya, jadi saya mau copy paste dari apa yang sudah saya buat. Jadi teman-teman silakan diketik sendiri. Nah, ini saya copy ke kode teks continue.
Nah, ini kalau punya saya itu ada 140 baris. Nah, nanti teman-teman silahkan diketik sendiri ya kodenya. Oke, di sini saya mau jelaskan sedikit tentang kodenya. Jadi yang pertama, untuk baris ke-1 sampai baris ke-8 itu adalah pendeklarasian variabel integer A, B, C, D, DP, E, F, G. Nah, variabel ini itu diambil dari sini tadi. Nah, ini ada A, terus ini yang B di sini, B. Bentar, yang B. Terus C di bawah. Ini DP. Terus D yang ini D. Yang D, terus yang E, ini F, ini G. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya pada baris keempat dan 5. Ini kenapa mas kok enggak DP dulu baru D gitu? Ya nggak apa-apa sebenarnya, nggak ngaruh juga sih kayaknya. Yang penting nilai DP itu 5, terus nilai D itu 6, itu aja sih. Jangan sampai nilai D itu 5, terus nilai DP itu 6. Nah, itu baru yang bermasalah. Kalau misalnya mau dibalik DP-nya dulu baru D, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, 2, 3, 4 dan seterusnya ini itu adalah pin yang terhubung. Jadi tadi kan kita sudah menghubungkan pin A, variabel A, pin A dengan pin 2 di sini. Dan seterusnya sampai pin nomor 9. Seperti itu. Nah, selanjutnya pada baris ke-10 itu ada pendeklarasian namanya variabel switch up pin. Nah, dimana switch up pin ini itu terhubung ke pin nomor 13. Nah, ini nih. Switch up pin itu ini yang kabel yang warna merah, yang warna biru muda ini terhubung ke pin nomor 13. Lalu ada counter dengan nilainya 0, terus button up state dengan nilainya 0, dan last button up state yang nilainya juga 0. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ada pada baris ke-15. Oh, sebentar ya. Oke, sorry tadi ada teman yang manggil. Lanjut pada baris ke-15 sampai ke-27 itu terdapat fungsi void setup. Nah, seperti biasa void setup itu berfungsi untuk mendeklarasikan pin-pinnya tadi. Nah, di sini ada yang namanya serial .begin 9600. Nah, fungsi dari serial begin itu untuk menentukan kecepatan dan penerimaan data melalui port serial. Nah, biasanya kecepatan yang kecepatan umumnya itu yang digunakan adalah 1600 bit per detik. Jadi 9600 ini itu kecepatan pengirimannya. Seperti itu. Terus untuk pin mode A, B, C, D, E, F, G dan DP itu berfungsi sebagai output semua, dan yang terakhir itu ada digital write DP. Nah, di sini digital write DP itu berfungsi ya sama sih sebenarnya, sama dengan yang lainnya, ini sama seperti biasa lah. Kalau high itu berarti ada aliran listrik yang masuk gitu, ada aliran listrik yang masuk kalau high.
seperti itu. Nah, untuk baris ke 29 sampai ke 46 48 itu berfungsi, itu terdapat fungsi void loop, di mana di sini variabel button up state itu nilainya adalah sama dengan digital read switch up pin. Nah, switch up pin tadi nilainya berapa? Nilainya 13. Berarti button up state yang nilainya awalnya 0 itu sekarang 13. Nah, jika button up state tidak sama dengan last button up state, nah last button up state kan 0. Terus tadi button up state kan sama dengan 13. Nah, jika 13 tidak sama dengan 0, maka button up state sama dengan high. Berarti ketika tombolnya itu ditekan, ini tombolnya nih, push button namanya. Nah, ketika push button ini ditekan, maka dia high, ada aliran listrik yang masuk atau menyala. Lalu jika counter di sini kan 0. Nah, jika counter sama dengan 9, maka counter min 1. Counter sama dengan min 1. Lalu counter plus dia nanti bertambah. Terus serialnya tadi, nah ini serial bikin ini, itu di print ln counter sesuai dengan counternya sekarang. Nah, change number itu berfungsi nanti, nah ini nih, serial print ln counter dan change number counter itu nanti berfungsi ketika misalnya berubah angka, itu nanti angkanya itu muncul seperti itulah. Nah, ini kan berhubung hanya satu digit, berarti nanti kemungkinan angkanya itu dari, ya nggak kemungkinan sih, pasti angkanya itu dari 0 sampai 9 seperti itu. Nah, selanjutnya delaynya 1 detik, berarti apa, interval waktunya itu 1 detik. Nah, else jika ini tidak, maka serial print ln off, maka mati dengan delay 50 milisecond. Terus change number itu returnnya itu change number counter. Nah, selanjutnya pada baris ke-50 sampai terakhir sampai ke 144, ini berfungsi ketika berfungsi sebagai fungsi dari change number. Nah, dari variabel change number ini mempunyai fungsi dengan integer button press. Nah, ketika button press ini, ketika kondisinya adalah button press, maka ada beberapa case-nya ada dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, biar lebih paham ya, jadi saya start simulation. Nah, kalau misalnya nggak saya apa-apakan, nggak saya tekan tombolnya, dia waktunya nggak akan jalan, dia 0, tetap 0. Kalau saya tekan tahan ya, diklik tahan, bentar. Nah, kalau saya klik, nah ini muncul angka 1. Terus kalau mau angka 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0. Nah, yang menarik nih,
Kalau case 0 itu dari A sampai F itu low semua, terus G nya high. Berarti kalau 0 kan, bentar. Nah, berarti kalau 0 kan dia hanya samping sini aja yang nyala nih. Ini. Pokoknya tengahnya yang tidak nyala kan, tengahnya. Seperti itu. Terus kalau case 1 itu mewakili angka 1. Berarti ini nyala. Terus case 2 itu juga gitu. Terus case 2 kan gini, ini yang nyala, set atas ini, terus kanan, tengah, kiri, bawah. Terus kalau case 3 itu atas, kanan, tengah, kanan bawah, terus bawah. Kalau case 4 intinya setiap case ini itu dia nanti mewakili setiap angka. Jadi case 0 berarti nanti hasilnya 0. Kalau case 1 hasilnya 1, case 2 hasilnya 2, dan seterusnya. Coba kita start lagi. Ini 1. Nah, kan. Ya, seperti itu. Saya rasa ini mudah dipahami ya. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan, silahkan teman-teman bisa tanya ke grup atau PC, boleh. Untuk selanjutnya kita kembali ke mode lagi nih. Nah, di sini sudah ada peringatan waspada dengan error. Semakin panjang source kode, maka semakin banyak errornya juga. Nah, alhamdulillahnya tadi saya bikin nggak ada errornya ya. Nggak tahu kalau kalian nanti bikin gimana. Cuma nanti kalau misalnya ada error, terus kalian bingung seperti apa, bagaimana cara ngatasinya, atau bingung errornya di mana, nanti bisa chat atau PC saya. Ya mumpung libur juga kan, jadi nggak terlalu sibuk. Terus yang terakhir adalah perintahnya jalankan kode sudah Anda masukkan, bagaimanakah hasilnya, sertakan dalam laporan Anda. Ya cukup mudah dipahami lah. Jadi nanti untuk laporan praktikumnya kalian screenshot saja per langkah-langkahnya. Jadi nanti di screenshot rangkaiannya, terus search kodenya, entah itu mau di screenshot atau di copy paste, bebas gimana. Terus sama hasilnya seperti apa, mungkin bisa di screenshot hasilnya, terus dikasih penjelasan seperti kayak yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa setiap 1 detik ketika push buttonnya ditekan dan ditahan, setiap 1 detik itu nanti angkanya akan berubah dari angka 0 sampai angka 9. Oke, seperti itu. Jika masih ada pertanyaan, silahkan ditanyakan lewat PC. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa, dan mungkin saya ucapkan sekarang ya, kalau saya selama praktikum ini banyak salahnya, ya saya mohon maaf. Mungkin nggak enak juga sih kalau mau diucapkan Idul Fitri sekarang gitu ya, minal aidin wal faizin sekarang gitu ya. Besok aja lah kalau udah selesai lebaran gitu ya. Oke, saya akhiri. Bila bisa pilih hak, astagfirullah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.